Orang suci itu disebut mengalami kelahiran kedua. Kelahiran kedua itu disebut Dwi Jati. Dwi Jati atau kelahiran kedua itu ditandai oleh mereka lahir dari rahim pengetahuan. Makanya orang-orang yang sudah selesai dengan urusan duniawi mulai belajar mengenal dirinya. Jadi ketika dia belajar mengenal dirinya, maka dia menemukan pengetahuan-pengetahuan tentang dirinya. Begitu dia tercukupi pengetahuan tentang dirinya, dia terlahir kembali sebagai diri yang lain. Diri yang bisa melihat dirinya yang selama ini terbiasa dia pakai. Gitu. Kadang ketika kita masih muda gitu ya, definisi sukses kita itu adalah pengen mendapatkan validasi dari orang lain gitu ya. Terus kemudian kita nggak pernah mendengarkan yang namanya suara hati, orisinalitas, tentang jati diri. Itu enggak lah, ketika masih muda tuh yang penting kita terlihat sukses, berlimpah secara materi gitu ya, dipuji sama orang, diakui keberadaan kita, eksistensi kita gitu. Tapi ketika kita masuk ke usia parubaya, taruhlah kemudian usia 40 tahun gitu ya, kita sering mendapat yang namanya undangan dari semesta gitu. Untuk kemudian meredefinisi kembali arti atau makna kesuksesan itu gitu. Seperti yang disampaikan oleh Carl Jung kan gitu ya. Nah, aku pengen Pak Wayan menyampaikan poin-poin penting tentang redefinisi kesuksesan ini. Oke, transformasinya bagaimana gitu Pak Wayan? Pertama tuh gini Mas, ketika kita belum punya mobil, kita ingin punya mobil lah sebagai kendaraan dulu. Setelah punya mobil, maka yang kita pikirkan apakah mobil ini punya bisa hidup apa enggak, punya bahan bakar apa enggak gitu. Nah setelah kita punya bahan bakar, baru kita coba mobilnya. Dan tentu sepanjang perjalanan itu kita masih anggaplah ini kita pertama kali baru naik mobil itu. Tentu masih beradaptasi dulu dengan mobilnya, memenuhi segala hal terkait dengan mobil itu. Tujuan perjalanan mobilnya juga kemudian kita masih cari-cari gitu. Sampai akhirnya ketika kita sudah selesai, kendaraannya sudah terpakai, sudah tiba di tujuan yang ingin dicapai, di situ baru biasanya kita mikir, saya ke sini ngapain ya di tempat tujuan ini. Misalnya anggaplah kita beli ke mall atau pergi ke gunung dengan mobilnya, sampai di gunung baru kita mikir melihat keindahan. Yang saya cari ke sini apa ya? Baru mobilnya diabaikan. Nah, hal yang sama terjadi pada kita sebagai ruh di dalam tubuh ini. Pertama yang kita cari adalah saya pilih tubuh yang mana sebagai kendaraan ya. Nah, setelah dapat tubuhnya, kita sibuk dengan gimana caranya supaya tubuh saya bisa hidup seperti mobil tadi. Makannya apa, kemudian bagaimana makainya, masih sibuk di situ. Terus naik mobil ini mau kemana ya? Setelah kita sampai di tujuan yang kita sebut sukses itu, baru kemudian kita memikirkan kesuksesan yang lain, yaitu apa? Menemukan sesuatu di tempat pencarian kita. Nah, itulah sang ruh dalam tubuh ini, Mas. Begitu dia sampai dengan urusan mobilnya, sampai di titik yang dia cari, kayaknya untuk urusan mobil udah aman lah ini. Untuk urusan duniawi udah aman. Terus sebenarnya saya ngapain ya ke bumi ini? Nah, baru di situ pencarian ke dalamnya, Mas Hendra. Di situ biasanya mulai. Nah, tergantung pada kematangan rohnya. Ada roh yang bahkan sampai tua itu masih sibuk mikirin cari uang. Tapi ada roh-roh yang memang sudah matang di dalam. Dari luarnya mungkin usianya masih kanak-kanak, masih muda. Tapi yang sejak kecil sudah memiliki pertanyaan. Sebenarnya saya ke sini ngapain ya? Nah, saya ini siapa ya? Ya saya ini siapa? Nah, jadi orang lain sudah belum peduli bagian itu, Mas Hendra. Dia masih mengikuti aturan-aturan tentang kebutuhan sesuai dengan hierarkinya Maslow. Abraham Maslow. Pertama kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa nyaman, kebutuhan akan kebersamaan, cinta, ya. Yang keempat kebutuhan akan harga diri. Yang kelima baru aktualisasi diri. Aktualisasi diri yang di sini, Mas Hendra. Tapi bagi roh-roh yang sudah matang, dia nggak lagi urusan itu. Dia aktualisasi diri yang di dalam dulu. Jadi dia cari di dalam dulu, baru dia keluar.
kalau kebanyakan orang itu seperti kisah Nasruddin yang mencari jarum di luar tuh Mas Hendra. Jarumnya jatuh di dalam kamar kemarin malam, dia bingung nyari di luar. Begitu dibantuin sama orang-orang, nggak ketemu-ketemu jarumnya karena nyarinya di luar. Terus ditanya, jarumnya jatuh di mana? Jatuhnya di dalam kamar gitu. Tapi kenapa kamu ngajak kita nyarinya di luar? Karena di luar lebih gelap, di luar lebih terang, di dalam lebih gelap. Nah, kebanyakan orang mencari sesuatu di luar diri itu karena tampak terang. Ada harta yang terang, ada cinta yang terang, pujian-pujian itu maksudnya. Iya, iya, iya. Ada tahta yang terang. Padahal ketika kita menemukan sesuatu yang di dalam diri kita, Mas Hendra, itu ada harta berlimpah yang kita rasakan jauh sekali, Mas Hendra, kebahagiaannya. Keberlimpahan dalam bentuk Keberlimpahan yang yang lain ini. gitu ya. Iya. Yang selama ini kita definisikan hanya sebatas mobil mewah, Iya, rumah iya, mewah, iya. uang banyak gitu ya, Pak ya. Iya. Ketika di dalam itu Mas Hendra, kalau sudah mencapai itu, kita merasa di dunia ini secukupnya saja. Karena apa? Di dalam itu saya orang kaya luar biasa. Kenapa orang kaya? Tubuh ini aja udah kekayaan luar biasa. Masing-masing mata udah nilainya berapa, masing-masing tangan nilainya berapa, itu kekayaan yang tak bisa diambil orang gitu. Terus ilmu pengetahuan itu kekayaan yang tak bisa dicuri pula gitu. Ketika dia dalam diri kita. Belum lagi dalam kesadaran itu Mas Hendra. Seluruh semesta ini pun bagian dari milik kita gitu. Cuman kita hanya sedang ada di sini aja gitu. Makanya Carl Jung mengatakan bahwa kehidupan baru dimulai di usia 40 tahun gitu, Iya, di mana kemudian kita ada trigger untuk mulai iya, melepas yang namanya identitas-identitas palsu, topeng-topeng palsu. iya. Kita menjadi lebih peka untuk mendengarkan suara hati yang mungkin selama ini tuh apa ya, terabaikan gitu ya, Iya. kita marginalkan, kita kesampingkan gitu. Tapi kan untuk fase itu Pak Wayan, Iya. kita kan kadang mengalami yang namanya kegelisahan, mengalami yang namanya penderitaan. Iya. Berarti kegelisahan dan penderitaan ini pintu pembuka untuk kemudian kita kembali kepada jalan Iya. kesadaran itu tadi. Ya, betul Mas Hendra. Nikmatnya rasa kenyang oleh makanan itu dimulai dari rasa lapar, Mas Hendra. Kalau kita nggak pernah punya rasa lapar, nggak ada keinginan makan. Nikmatnya tidur itu adalah ketika kita lelah. Nikmatnya ketenangan itu adalah ketika kita pernah dikunjungi kegelisahan. Nikmatnya kedamaian itu adalah ketika kita bosan dengan peperangan. Gitu. Jadi nikmatnya kesadaran itu adalah ketika kita sadar diri kita begitu lama dalam ketidaksadaran. Jadi memang semua dibuat seperti itu Mas Hendra. Hidup ini dibuat menderita supaya kita rindu pada diri kita yang menjadi sumber kebahagiaan di dalam diri ini sendiri gitu. Ya, Mas, Tapi seperti itu. kenapa Pak Wayan itu harus menunggu paruh baya gitu ya, rata-rata gitu kan, Iya, menjelang 40 tahun. Seperti kita tahu bahwa story-nya Kang Abu kan juga begitu iya, dulu gitu kan ya. iya, Semuanya udah bisa dapet lah ya yang dipengenin sama anak muda. iya, iya, Tapi kemudian dia merasa batinnya menjadi hampa, iya. kosong, Mm, kering gitu ya. Mulai kemudian, oh ternyata sukses itu iya, beliau pahami tidak hanya tentang pencapaian-pencapaian eksternal semata gitu iya, ya. Bukan soal sukses di satu periode tertentu, satu dekade tertentu, iya, tapi merupakan sebuah keberanian untuk kita iya. senantiasa tumbuh gitu ya, belajar dan Mm, menemukan makna di setiap apa ya, babak-babak kehidupan gitu ya, iya. Wayan. Kenapa itu kok? Ya, rata-rata kalau kita baru lahir itu kan kita masih sibuk bagaimana cara makan. Hmm. Kemudian mulai sekolah sampai SMA, rata-rata di usia 19 tahun kita tamat SMA. Baru selesai urusan belajar kehidupan. Belum prakteknya. Nah, anggaplah 11 tahun kemudian kita praktek untuk mendapatkan uang. Aha. Itu baru di usia 30 tahun, Mas Hendra. Ditambah, itu baru 11 tahun lah nyari uangnya. 10 tahun menikmati. Dapat menikmati dan mencapai kepuasan dari hasil kerjanya itu, Mas Hendra. Itu kalau yang belum menikah. Kalau sudah menikah, lupa lagi, ada kebutuhan baru lagi, sehingga lupa untuk menikmatinya. Nah, rata-rata ketika orang sudah sampai di usia 40 tahun menikmati semuanya, nah di situ biasanya dia mulai mikir kenikmatan lain yang tidak dapat dicari di kehidupan ini. Baru dia mencarinya ke dalam Mas Hendra.
Karena kan biasanya kalau eh, air itu, ombak di pantai itu akan balik ke tengah lautan ketika dia sudah bertemu dengan pinggiran pantai. Balik lagi dia ke dalam. Nah, hal yang sama terjadi pada pertumbuhan kita. Begitu kita selesai tiba di puncak pencarian duniawi kita akan balik lagi ke dalam. Nah, banyak orang perginya keluar, baru dia masuk ke dalam. Tapi lihat, ketika terjadi tsunami, Mas Hendra, tsunami itu, air laut itu sampai jauh ke pinggir, jauh. Lama dia baru baliknya. Kenapa? Karena dia di tsunami rata-rata dimulai dari guncangan gempa. Gara-gara guncangan gempa, kemudian dia air laut itu perginya jauh ke pantai. Nah, banyak orang yang di dalamnya gempa, di dalamnya terguncang oleh kemiskinan, terguncang oleh ini banyak seperti itu. Kemudian akhirnya membutuhkan waktu lama untuk melakukan pencarian keluar, Mas Hendra, keluar dari samudra dalam dirinya. Tapi kalau dia agak tenang, ombak yang tenang itu sedikit-sedikit udah balik lagi ke tengah lautan, balik lagi ke tengah lautan gitu. Nah, hal yang sama terjadi kayak gitu, Mas Hendra. Roh-roh yang lahir dalam tubuh yang sudah tenang sejak kecilnya, sudah selalu bersyukur, penuh ini, gampang balik ke dalamnya. Tapi kalau diguncang oleh kehidupan, wah, pencariannya jauh keluar gitu. Kira-kira Oke, gitu. teman-teman, sebelum aku lanjutkan, aku pengen ucapkan terima kasih ke Faras gitu ya, yang senantiasa menjadi sponsor kita gitu ya, menjadi iklan kita. Ini produk minyak balur terbaik ya di Bali. Ini ownernya Pak Untuk Putu, Eka Pak Putu Suryawan. Eka Suryawan gitu, dan banyak sekali teman-teman di Ngagiroso yang sudah merasakan manfaat dari Faras ini gitu ya Pak Wayan ya. Ya, ya. Mungkin satu, dua, tiga penyakit atau apa yang bisa disembuhkan dengan Faras, kalau sepengetahuan Pak Wayan apa aja? Yang pernah saya dengar dari mereka itu yang pernah memakai itu, ada yang dari tumornya bisa hilang, nggak tahu kayak bagaimana ceritanya tumornya bisa hilang gitu. Mungkin keyakinannya dia membuat dia itu, dan efek efek khasiat anti radang, kan ada efek anti radang secara herbal juga ada, Mas Hendra. Antioksidan juga ada di situ dalam ramuan-ramuan itu kan. Oke, Nah, itu oke. yang mungkin ada juga sejenis Iya, antibiotik, iya, anti iya. ini yang Dan membuat mereka begitu. produknya tidak hanya Faras saja Ya, gitu ya. Ada Amoza dan lain-lain yang ya, teman-teman ya. bisa dapetin di Mm, admin Ngagiroso gitu ya. ya, Baik, Pak Wayan, kembali ya, ke tema tadi. Berarti memang sebelum kemudian ada panggilan untuk pulang dalam tanda kutip gitu ya, ya, masa muda itu merupakan sebuah eksplorasi awal yang penuh betul, percobaan, penuh betul. kesalahan gitu Ya, ya. ya, Tapi itu bukan penemuan sebuah puncak kesuksesan yang final. bukan, Bukan ya? bukan. Bukan. Mas Hendra pernah mindahin ikan laut nggak ke kolam atau ke akuarium lah? Hmm. Rata-rata orang bilang mereka akan belajar untuk beradaptasi dengan airnya dulu kan, Hmm, hmm, air hmm. di akuarium. Nah, kita ini seperti ikan-ikan kecil yang dijatuhkan ke dalam akuarium bumi ini. Kita ini dari samudera semesta dijatuhkan ke sini. Awal-awal tentu kita beradaptasi dulu, Mas. Bagaimana menjaga hidup, bagaimana menikmati kehidupan ini. Lupa belajar, lupa belajar. Nah, seperti kita nonton. Kalau kita nonton film di bioskop, pasti yang pertama kita ingin lihat adalah bukan makna di dalam cerita itu, Hmm, hmm, hmm. tetapi lebih baik ingin lihat eh, bukan ceritanya juga, bikin pemainnya. Oh, kalau si ini main saya ingin nonton, apapun cerita filmnya. Tapi begitu kita masuk, berkali-kali kita nonton, baru kita mulai merenung, kayaknya ada pesan tertentu di film ini Hmm, gitu. hmm, hmm. Nah, hal yang sama terjadi di kehidupan ini, Mas. Iya, 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 Awal-awal iya. ketika kita masuk ke dalam kehidupan ini, rata-rata kita baru menikmati apa yang ada, bukan ada apanya di kehidupan ini. Hmm, 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 hmm. Wih, apa-apa ada, ini ada, itu ada. Tetapi nanti begitu kita tambah matang, tambah dewasa, kebutuhan kita bukan lagi tentang apa yang ada, tetapi ada apa di balik semua ini. Oke. Memang begitu, Mas. Nah, di usia 40 tahun itu, Pak Wayan, kadang kan muncul sebuah paradoks gitu ya. Muncul sebuah paradoks di mana kemudian karir kita itu udah mentereng. Ya, Tapi lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, muncul sebuah rasa kosong gitu ya. Ini muncul karena
persona yang dibangun itu tidak mewakili keinginan terdalam gitu loh. Betul. Nah, eksplorasi internalnya itu nggak tersentuh gitu. Nah, Ya, maksudku tidak tersentuh itu kan karena mungkin nggak sesuai dengan misi jiwa dan lain-lain ya. ya. Ketika kemudian kita mengalami fase itu, Pak Wayan, Mm-mm. dan kemudian itu tidak ada pembimbing gitu ya, tidak Ya, ada guru yang dijadikan sebagai penuntun atau ya, rujukan itu gimana? Apa yang harus dilakukan, Pak Wayan? ya. Pertama tentu kalau bicara tentang guru, Mas Hendra, sekarang ini kan guru berlimpah, Mas Hendra. Guru ada di Ngaji Roso, bisa lewat tontonan gitu. Jadi tuntunan itu bisa didapat lewat tontonan. Oke. Tinggal pilih tontonan mana yang mengandung tuntunan gitu. Jadi nggak harus ketemu langsung dulu gitu. Karena kita tinggal pilih-pilih dulu kan. Ya samalah dengan kita pergi ke pergi ke mall, nggak semua langsung bajunya dipakai dicoba-coba. Lihat-lihat aja dulu, lihat-lihat dulu, kemudian kalau ada tertarik ya sudah coba dulu gitu. Nggak harus pakai nggak harus langsung belilah gitu. Ya, guru-guru sudah banyak sekali, sudah dipermudah lah kita oleh kecerdasan semesta melalui AI itu. Sehingga kita tinggal lihat-lihat dulu. Iya Ya. ya, tinggal kita pinter-pinter ngasih prom aja kan ya. Ya, yang penting ini Mas Hendra. Yang penting kalau mau mendapatkan pencerahan itu, upayakan menemukan tuntunan dalam tontonan gitu. Kalau tontonan itu gak ada tuntunannya, tinggalkan. Jadi karena banyak juga tontonan yang sifatnya manipulatif. Ya, manipulatif dan membuat kita jadi tergantung tapi nggak dapat apa-apa gitu. Di situ nggak dapat apa-apa. Nah, ini kan merupakan sebuah undangan dari semesta untuk kemudian kita lebih mencari ke dalam ketimbang kemudian hanya mempercantik, memperindah, merias eksternal aja, faktor eksternal aja gitu. Tapi sebagian orang mengatakan, ini nih usia 40 tahun itu disebut sebagai krisis parubaya gitu. Atau jangan-jangan bukan krisis parubaya, tapi itu merupakan sebuah kebangkitan secara psikologis gitu. Menurut Pak Wayan gimana? Iya Mas Hendra, gini. Kalau kita pergi ke pantai Mas Hendra ya, ke samudra gitu. Dan kita ingin menikmati terumbu karangnya. Nggak ada orang menyelamnya dalam jarak 1 meter dari bibir pantai. Yes, oke, oke. Agak kejauh baru dia menyelam. Nah, Hmm. sama dalam kehidupan ini. Kita memang dibuat untuk apa? Setelah agak jauh ke tengah-tengah kehidupan ini, hampir paruh bayah lah, baru kita akan menyelam, baru melihat keindahan. Kalau kita hanya melihat permukaan lautan, yang kita lihat hanya ombak, yang kadang menakutkan, yang kadang mungkin nikmat untuk peselancar. Tetapi kita tahu isi samudra penuh dengan warna-warni ikan, terumbu karang itu kalau kita menyelam. Nah, dalam kehidupan ini pun sama, Mas Hendra. Awal-awal, bagi orang lain, orang yang menyelam ke dalam samudera kehidupan ini tampak aneh. Karena mereka lebih suka menikmati kehidupan ini. Ya berselancar di sini, berselancar di sana, berselancar di mall gitu. Tapi dia nggak mau masuk lebih dalam lagi. Kalau mau masuk lebih dalam lagi, seperti orang-orang yang sudah masuk ke fase-fase pencarian ke dalam itu, dia akan menemukan sesuatu beda yang tidak bisa dilihat orang lain, kecuali orang lain ikut menyelam. Ini. Tapi kalau hanya permukaan, semua orang juga bisa ngelihatnya, Mas Hendra. Gitu. Cobalah Mas Hendra sendiri kan sudah tahu guru-guru yang sudah pernah menyelam atau orang-orang yang sudah menyelami. Menyelam itu tidak harus ke tempat lain. Kalau kita menyelami dunia bisnis kita menemukan sesuatu yang luar biasa juga, Mas Hendra. Makanya saya nulis buku tentang bisnis itu sebagai golf. Golf itu artinya game of love and fun. Wow. Ya. Jadi bisnis pun harus dijadikan game of love and fun di semua hal. Mau kita Of love and fun. tugas seperti ini, mau kita seperti Mas Hendra lakukan ini pun harusnya menjadi golf, game of love and fun. Mencintai tugas ini dan menikmati pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan gitu. Obrolan ini kita bisa nikmati gitu. Ya, kayaknya harusnya seperti itu Mas. Iya, iya, Menyelam iya, pun iya. bisa menjadi golf and game of love and fun gitu. Rindu untuk menemukan keberlimpahan dalam bentuk yang lain atau kemudian Iya, selesai dengan diri sendiri. Itu kayaknya frase-frase yang cukup mewakili iya, kondisi usia mulai masuk 40 tahun gitu ya. iya, Kita mulai berkaca lagi, kita mulai iya, meredefinisi arti sebuah kesuksesan yang apa tuh namanya ibarat mungkin
pakaian gitu yang dulu mungkin udah nggak cocok gitu ya karena terlalu sempit sekarang gitu ya. Saya, Makanya saya tiba-tiba ingat gini Mas Hendra, ketika Mas Hendra bilang 40 tahun Mas Hendra ya. 40 itu kan ada angka 4 dan angka kosong Mas Hendra. ya. Dalam ajaran sedulur papat Mas Hendra, ajaran kandapat, dimulai dari timur. Timur itu kemudian memberi angka namanya pertiwi. Dalam urusan material namanya Pancamahabhuta, dimulai dari pertiwi, benda-benda padat. Jadi di awal itu kita menyukai benda-benda padat, makanan, benda cair, minuman, benda yang ketiga cahaya, ibarat cahaya. Kita menikmati cahaya-cahaya itu. Kemudian yang keempat yaitu udara. Kita menikmati udara segar. Tapi yang terakhir di tengah-tengah diri kita, itu disebutnya akasa atau ruang kosong. Jadi pada akhirnya setelah keempat-empatnya terpenuhi, 4 itu mencapai 0. 0 itu artinya, oh sudah terpenuhi, sudah terpenuhi. Baru nanti kita masuk ke wilayah di mana kita ke dalam diri kita. Merasa kosong, merasa hampa, ini kok kayaknya perlu terisi. Nah itu Iya, iya, biasanya Mas iya, Hendra. iya, iya. Jadi makanya banyak di usia 40 orang begitu. Life began at 40 gitu. Setelah saudara empatnya terlewati Iya, semua, iya. itu urusan apa pertiwi, apa teja, bayu akasa gitu. Sekaligus mengingatkan teman-teman Ya, yang di YouTube dan di TikTok yang mau mendapatkan buku-buku pawayan tentang Kandapat, Kandapat ya, Tantra, Saat Semesta Bicara, Perjalanan ke Alam Kematian, Dialog Rahasia, apa tuh namanya, Tuhan Segala Agama, Rahasiaku Rahasiamu, dan Surya Pun Pernah pernah tenggelam. Tenggelam gitu ya. Semua buku-bukunya Pak Wayan ada Ya, di Ngaji Roso. Silakan teman-teman dapatkan, hubungi admin. Itu dokumentasi dari pikiran-pikiran dialog Pak Wayan yang sangat luar biasa ketika mengalami automatic writing gitu ya. Teman-teman harus punya deh kayaknya ya, karena udah banyak teman-teman di Ngaji Roso yang koleksi karya-karya hebat dari beliau gitu. Nah, lagi-lagi ketika kemudian kita udah mengalami transisi, masa ya, transisi itu Pak Wayan, ya, kita menjadi lebih apa ya, punya semacam kayak kebijaksanaan untuk menggantikan sebuah ambisi yang kosong, kedamaian untuk menggantikan pencapaian yang semu. Pokoknya yang ya. kita anggap sebagai kebenaran di masa lalu itu seolah-olah tergerus dengan kita mengalami kelahiran kedua gitu ya nggak sih Persis, kira-kira? persis Mas Hendra. Nah, makanya dalam ajaran orang Bali, orang suci itu disebut mengalami kelahiran kedua. Kelahiran kedua itu disebut Dwi Jati. Hmm, hmm, Dwi hmm, hmm. Jati atau kelahiran kedua itu ditandai oleh mereka lahir dari rahim pengetahuan. Makanya orang-orang yang sudah selesai dengan urusan duniawi, mulai belajar mengenal dirinya. Jadi ketika dia belajar mengenal dirinya, maka dia menemukan pengetahuan-pengetahuan tentang dirinya. Begitu dia tercukupi pengetahuan tentang dirinya, dia terlahir kembali sebagai diri yang lain. Diri yang bisa melihat dirinya yang selama ini Nah, terbiasa dia iya, pakai iya, gitu. iya, 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 iya. Oh, ternyata aku yang di dalam ini jauh melebihi apa yang aku di luar ini gitu. Contohnya gini Mas Hendra. Ada orang kaya raya. Pertama dia akan pakai mobil BMW, mobil Mercy untuk membuktikan bahwa dia orang kaya. Hmm, Tapi setelah dia mengenal dirinya, orang-orang mengenalnya sebagai orang kaya, dia mau keluar dari bemo roda 3 pun, dari becak pun orang sudah tahu betul. dia orang kaya. Gitu. Jadi bukan lagi apa yang ada di luar yang menunjukkan dia seperti apa gitu. Nah, sama dengan orang yang sudah suci, dia tidak menunjukkan apa yang di luar. Kadang orang Hmm, suci yang sebenarnya itu pakaiannya biasa-biasa, bisa kayak petani, bisa kayak tukang beca, iya, bisa iya, iya. kayak tukang sapu jalanan, tetapi batinnya suci Mas Hendra. Ketahuan dari cara dia memperlakukan kehidupan gitu. Bukan dari apa yang tampak dari luar Mas Iya, Hendra. tidak hanya urusan casing aja ya, Bukan, bahkan bukan. orang Ya, kalau dengan tingkat kedalaman dia memahami Islam secara lebih mendalam, justru dia ya, berusaha untuk menyembunyikan kemuslimannya, keislamannya gitu ya. ya, Tidak pengen diketahui banyak orang gitu ya, ya. ya, menyembunyi. Bahkan Ya, aku tuh banyak ya ketemu ya, sahabat-sahabat gitu mm-mm, yang menurutku dia udah selesai dengan dirinya sendiri ya, gitu. mm-mm, Kalau dia mau traktir teman-temannya itu bahkan sembunyi-sembunyi gitu, Mbak.
Tahu-tahu sudah dibayarin. Oh iya, kasbon dulu ya. Nanti kalau misalnya udah ini nih sekalian anak-anak nanti kalau ngopi dibayar sekalian. Nah, jadi kayak nggak pengen diketahui Iya, banyak iya, orang iya. itu kan Iya. sampai di level situ kan nggak gampang. Kita nih pengennya kalau berbuat baik kalau perlu dipamerkan, Iya. dikasih tahu kan ke banyak orang gitu Iya. kan. Heeh, heeh. Saya punya kumpulan teman-teman yang saya sering ajak ngobrol di pantai, Mas Hendra. Ya, nama grup kita itu grup Kampus Bangsal. Kampus Bangsal. Bangsal itu Apa tuh artinya Bangsal? armada nelayan di situ. Oke. Nah, di sana itu kita bisa saling saling gini, Mas Hendra, saling ngotot bayarin. Ngotot Keroyokan bayar. bayarin gitu ya, traktir Ngotot gitu ya. bayarin teman. Iya, 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 Gitu iya. lah. Jadi kadang-kadang orang bingung loh, kok sudah dibayar gitu. Semuanya diam-diam bayar gitu. Iya sih. Dan tahu nggak Mas Hendra, yang kami jadikan tanda petik guru di sana adalah orang yang dianggap gila. Oke. Karena di balik kegilaannya itu dia orang yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak penting gitu. Di balik itu. Jadi kita suka bercanda-bercanda bahwa di sini guru kita adalah orang yang kita anggap eh, nggak waras gitu. Iya. Oke ya, pada prinsipnya kita semangat untuk kemudian terus melakukan perjalanan Iya. menuju diri yang sejati gitu ya, Iya. menerima semua spektrum kehidupan secara utuh dan berdamai dengan siapa diri kita yang sebenarnya, gitu Iya. ya, Pak Iya. Wayan ya. Betul, Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan Ya, atas sama-sama Mas perspektifnya. Hendra. Sama-sama. Ya. Baik, sahabat semua dimanapun berada, kita masih bersama dengan tamu kita yang istimewa, yaitu Bapak Iwayan Mustika. Beliau datang jauh-jauh dari Bali ke Surabaya, gitu ya. Hari ini kita akan bicara tentang lagi-lagi ini sesuatu hal yang sangat urgent gitu loh. Karena kita ini kan pengennya segala sesuatu yang kita inginkan itu terjadi sesuai dengan kemauan kita gitu Pak Wayan ya. Iya. Padahal kan tak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita gitu. Terkadang perubahan adalah berkah tersembunyi untuk membawa kita menjadi lebih baik, menjadi lebih naik level gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini Pak Wayan, kan ada nih orang-orang dengan tipologi karakteristik perjalanan hidup tertentu, itu dia bisa mendapatkan segalanya dengan melepaskan semuanya. Pokoknya merasa nggak butuh. Kan ada orang-orang dengan karakteristik tertentu, ketimbang kemudian kita ngoyo, ngotot, kemrungsung gitu. Ini kan agak paradoks gitu. Iya. Gimana menurut Pak Wayan? Murid-murid SD, TK, ada mungkin sampai SMA, dia nggak tahu apa yang harus dipelajari. Tapi kurikulum, guru-guru mengetahui apa yang dia butuhkan nantinya. Nah, pada saat itu dia berserah kepada guru-gurunya, berserah kepada kurikulum, dan dia akan diajarin apa yang dia butuhkan, yang mungkin belum tentu dia inginkan. Tapi di level mahasiswa, mahasiswa tahu apa yang dia inginkan dan apa yang akan dia butuhkan. Sama halnya dengan kita sebagai murid-murid kehidupan di dalam tubuh ini, Mas Hendra. Ada saat di mana kita tidak perlu menginginkan dan membutuhkan apa-apa, tetapi semesta tahu apa yang akan kita butuhkan. Nah, pada saat itu kita akan diberikan apa yang kita butuhkan. Saya mengalami satu sisi yang lain, Mas Hendra. Di satu sisi, saya belajar sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan menurut saya apa yang saya butuhkan. Di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, saya diajarkan sesuatu yang saya nggak tahu. Apakah ini akan saya inginkan, apakah ini saya butuhkan, saya terima-terima aja, Mas Hendra. Tiba-tiba saya dituntut untuk mempelajari ini, mempelajari itu. Saya ngikutin aja. Dan setelah sekian lama, akhirnya saya baru tahu, oh ini maksudnya gitu. Kenapa saya diajarkan begini, ternyata ini maknanya begitu. Nah, jadi saya mempunyai dua pengalaman seperti itu, Mas Hendra. Pengalaman sebagai orang yang tahu apa yang saya inginkan dan apa yang butuhkan, dan pengalaman untuk menyerahkan apa yang nanti saya mungkin butuhkan. Nah, pada saat itulah saya cuma diam. Diam berserah untuk, terserahlah, dibimbing kemana, diajarin apa, terserahlah gitu. Dan tahu-tahu nanti itu penting, Mas Hendra. Karena dulu saya pernah mencoba melawan nih, Mas Hendra. Melawan.
Karena yang saya lawan itu adalah apa yang saya tidak inginkan dan apa yang saya tidak butuhkan. Ya, Yaitu ya, apa? ya. Ketika saya mengalami psikosomatik, Mas Hendra. Hmm. Saya sudah menjalankan tugas untuk nulis buku, sudah menjalankan tugas banyak gitu. Tiba-tiba saya mengalami serangan kecemasan dan mengalami psikosomatik. Saya tahu, loh, saya kenapa kena psikosomatik? Kenapa kena serangan cemas? Dulu saya nggak pernah ada takut-takutnya. Nah, kenapa kena ini? Nah, saya mencoba melawan. Saya nggak ingin kena ini, saya nggak butuh kena kecemasan dan psikosomatik. Tapi pesannya apa? Kamu jalani aja dulu, lawan aja, atasi aja dulu sendiri. Setelah 2 tahun mengalami itu, Mas Hendra, saya dibuat lupa bahwa pada ilmu yang saya sering pakai. Setelah 2 tahun merasakan sendiri kegelisahan itu, saya tahu itu kegelisahan dan saya ingin melawannya tapi nggak sanggup karena salah cara gitu. Sampai saya temukan caranya. Oh, ternyata saya lupa tahun 2018 itu ya 2018 yang saya 1998 1997 98 yang saya pakai caranya itu, Mas Hendra, yang saya bilang, oh, saya ngomong aja ke dalam diri saya. Maka setelah saya sadar dalam 2 tahun itu saya kena kecemasan dan psikosomatik gitu, saya langsung ngomong lagi sama diri saya, mulai malam ini seluruh tubuh saya, seluruh sel saya bebas dari cemas. Saya pribadi yang tenang dan pemberani. Seluruh gejala ini hilang. Saya selalu mengatakan demikian. Dan dalam tempo 2 bulan, semuanya tiba-tiba hilang. Setelah semuanya hilang, saya kembali menjadi diri saya yang lain, yang dulu. Tahu-tahu, Mas Hendra, setelah saya berhasil menyembuhkan diri saya diundang ngisi acara yang tanpa sengaja saya tidak tahu bahwa di tempat saya ngisi acara di Yoga Ketawa Ya, 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 ya. di Ubud, ternyata mereka semua mengalami hal yang sama dengan saya. Nah, di situ saya baru dikasih tahu. Nah, sekarang kamu mengerti, dibegitukan oleh semesta. Kalau kamu tidak mengalaminya sendiri dan tidak menemukan solusinya dengan tidak memikirkannya, lalu menemukan solusinya, kamu mau bagiin apa ilmunya pada orang lain gitu. Oh, ternyata di situ saya baru paham. Saya dibuat mengalami apa yang saya tidak inginkan, apa yang saya tidak butuhkan, perasaan saya tidak butuh itu. Ternyata orang lain yang membutuhkan. Hmm. Nah, ini contoh bagaimana ada saatnya tiba kita harus menyerahkan. Iya, iya, Mau iya, semesta iya. ngajarin kita apa, ngelatih kita dengan penderitaan apa gitu. Pasti kelak bermanfaat bagi orang lain. Dan itu memang